warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan listrik kampungan. Lama sudah tak berjumpa teman-teman. Lama kita sudah tidak mengupload video-video terbaru kita. Masih tetap bersama Best Electric. Di hari ini kita akan beda topik, membahas topik dari yang sebelumnya ya. Dimana di hari ini kita akan menceritakan cerita hidup menjadi seorang teknisi. Susah senang menjadi seorang teknisi, enak tidak enaknya menjadi seorang teknisi. Kenapa topik ini sangat perlu kita bahas? Karena dimana teman-temanku yang ingin menjadi seorang teknisi harus memikirkan matang-matang ya, dan menjadi seorang teknisi itu tidak seenak yang dibayangkan oleh teman-teman. Dan apabila teman-teman yang ingin membuka usaha, memulai usaha baik di bidang lain sekalipun, mudah-mudahan video ini menjadi motivasi, menjadi bahan perbandingan ya teman-temanku. Oke, kembali ke topik. Di hari ini kita akan coba membahas cerita menjadi seorang teknisi ya. Cerita menjadi seorang teknisi. Oke. Di hari ini memang pekerjaan kita termasuk pekerjaan santai, tidak bekerja seperti biasanya ya, karena di hari ini kita sedang kedatangan tamu, yaitu bapak mertua dan adik-adik dari kampung. Dan rutinitas kita setiap harinya yaitu memperbaiki alat-alat listrik rumah tangga berupa kulkas ya teman-teman, kulkas, mesin cuci, kipas angin, rice cooker, AC juga, pemasangan AC dan lain sebagainya. Oke. Kembali ke topik tadi ya teman, dimana menjadi seorang teknisi itu sebenarnya sangat berat dan akan ringan bagi kita yang mampu untuk menyikapinya. Salah satu contoh untuk jadi seorang teknisi, di hari ini kita memperbaiki beberapa unit kipas angin. Itu yang 1, 2, 3 itu sudah siap, dan ini keempat ya teman-teman. Jadi saya gambarkan kepada teman-teman jasa atau upah untuk perbaikan kipas angin itu saya patok harga dari 40.000 sampai 60.000. Jadi kita ibaratkan aja menjadi 50.000 ya. Kita buatkan contoh perumpamaan, ini saya perbaiki kipas angin nih 50.000, tarifnya 50.000, dan upah yang saya dapatkan 50.000 itu tidak sah 100%, belum sah 100%. Itu hak milik saya atau upah saya. Kenapa? Dimana setiap kita perbaikan kipas angin, kita berikan jaminan kepada konsumen 1 hingga 2 bulan. Contoh paling pendek, paling sederhana ini, paling singkat. Kita ambil contoh yang sana, itu upahnya anggaplah 50.000. Jadi itu saya garansikan selama 1 bulan, itu paling singkat contoh. Oke, nanti kipas itu diambil sama yang punya, dihidupkan di rumah 1 hari, 2 hari, 3 hari masih sehat, sampai seminggu sehat. Kedua minggu kemudian mati, gak hidup lagi. Tentunya dibawa kemari kipas tersebut. Jadi keuntungan yang 50.000 tadi, ketika kipas itu ulangan dibawa kemari, maka upahnya tidak berbayar lagi. Kita tidak dibayar lagi dalam memperbaiki kipas angin yang rusak tersebut, karena kita garansikan selama 1 bulan teman-teman. Oke. Jadi ketika kita memperbaiki kembali kipas angin tersebut, maka di situ kalanya kita sudah impas.
karena tidak berbayar. Kalau dihitung dengan masalah waktu, kita sudah rugi karena waktu untuk mengerjakan itu butuh waktu. Aturan untuk memperbaiki itu sudah bisa kita memperbaiki barang-barang yang lain. Akan tetapi itu sudah resiko menjadi seorang teknisi. Dan apabila tadi saya contoh, ini sudah bagus, dibawa sama konsumen, 2 minggu kemudian rusak, saya perbaiki lagi, bagus. Setelah seminggu kemudian rusak lagi. Di situ kita sudah tumpur ataupun sudah rugi. Dan yang enaknya apabila kipas angin ini saya perbaiki, tahan lebih dari sebulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun lebih masih hidup, masih awet. Disitulah kalanya kita mendapatkan keuntungan, teman-teman. Beda halnya, begitu juga dengan barang-barang second yang kita jual. Contoh itu di barisan sana ya teman-teman. Contoh di barisan ini, dari ujung sini sampai sana itu saya jual. Dan kulkas juga saya jual. Contoh ini teman-teman, mesin cuci atau anggaplah kulkas sana yang saya jual. Itu kulkas yang saya jual ada harganya dari 450 sampai 800 ya teman-teman, sampai 800. Oke, contoh kita lihat langsung aja ya teman-teman. Ini ada yang 800, ada yang 450. Oke, ini 800.000, garansinya 6 bulan. Jadi itu kita jual seharga 800.000. Keuntungan kita 800.000 itu belum sah 100% uangnya untuk kita. Kenapa? Selama 6 bulan itu harus kita jaminkan. Dan apabila lebih dari 6 bulan, bahkan 1 tahun lebih, di situ kita untung. Dan apabila itu kulkas sebelum 6 bulan, contoh 1 bulan kemudian bermasalah, maka akan kita tanggung jawab, kita perbaiki ulang. Maka di situ kita mungkin kalau barang yang second yang kita jual masih ada keuntungan, tapi sudah tipis. Dan apabila mengalami kerusakan yang kedua kalinya, di situ kita baru tekor. Itulah sebenarnya tergantung kita yang menyikapinya teman-teman. Beda halnya dengan barang baru. Kalau barang baru, contoh kulkas itu baru, harganya 800.000, memang baru begitu. 800.000. Contoh untuk kulkas sekarang ya udah juta, 2,5, paling murah 1.500.000. Anggaplah 2 juta, kita jual 2 juta. Keuntungan 20.000 sekalipun itu kita jual. Ini bu, beli ini bu kulkas, bagus ini, keluaran terbaru segala macam. Kita bujuk rayu konsumen tersebut dengan harga keuntungan yang kita dapat 20.000. Ya udah, lepas dari itu keuntungan dong 20.000 itu 100% milik kita. Tidak ada cerita rugi, tidak ada risiko. Begitulah kira-kira teman. Oke, teman-temanku. Sebenarnya jadi seorang teknisi itu gampang-gampang susah atau senang-senang tidak senang gitu ya. Oke, tergantung kita yang menyikapinya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat pada teman-temanku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.